warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa Januanda Fauzia Rosadi. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama itu ada latar belakang ekonomi pendidikan. Pemikiran ekonomi mengacu pada berbagai pemikir dan teori tentang hal-hal yang kelak menjadi ekonomi politik dan ekonomi dari dunia kuno sampai dunia saat ini. Muhadi Sugiono dalam Hendrawan tahun 2011 menjelaskan bahwa perkembangan dari pemikiran ekonomi klasik ke pemikiran ekonomi modern terdapat pergeseran makna yang sangat besar. Menangani peranan manusia dalam ekonomi, pemikiran ekonomi klasik cenderung memiliki karakter humanis, sedangkan pemikiran ekonomi modern cenderung pemahaman tentang manusia dalam ekonomi. Perbedaan-perbedaan pemikiran yang terjadi seringkali sangat mendasar. Namun, di tengah perdebatan itu ternyata tidak ada pemikiran yang steril. Artinya, tidak ada pemikiran yang bebas dan dapat membebaskan diri dari pemikiran yang dikembangkan oleh orang lain, termasuk pemikiran mereka yang menentangnya. Pertanyaan yang kedua, ada pendidikan sebagai investasi jangka panjang SDM. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang-orang yang berpendidikan, maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional. Yang terakhir ada pertanyaan yang ketiga, yaitu pasar tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan faktor utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Yang perlu diperhatikan dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja tersebut adalah cara penggunaan atau pemanfaatan dalam pasar tenaga kerja. Itu secara umum dalam ilmu ekonomi dinyatakan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja akan disesuaikan secara otomatis dengan mekanisme pasar. Tenaga kerja itu sendiri tidak selalu homogen. Faktor pendidiklah yang banyak memberikan variasi terhadap tercipta tenaga kerja terdidik sehingga terjadi perubahan kualitatif dasar pasar tenaga kerja. Penyesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik tingkat tinggi akan menjadi sulit karena adanya interaksi antara peningkatan pendidikan dan perubahan struktural pasar tenaga kerja. Kecenderungan ini akan semakin terlihat jelas dengan adanya kemajuan teknologi di masa akan datang sehingga penyesuaian atas permintaan dan penawaran tenaga kerja semakin sulit. Dalam hal ini sering muncul keadaan di mana tingkat pengangguran tenaga kerja sangat tinggi. Baik, sekian jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.